السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah yang paling utama kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan, menambah amal kebaikan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Cirinya orang yang selalu bersyukur kepada Allah, yang pertama selalu mengucapkan subhanallah. Maka kita diingatkan di dalam saat terbukanya Fathul Makkah, kemenangan umat Islam, banyak orang-orang yang datang, orang-orang kafir masuk Islam, maka kita diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cirinya orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang bersyukur kepada Allah, ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diberikan oleh Allah pasti yang terbaik. Walaupun kadang kita menganggap ini tidak nyaman, tidak indah, kok pahit, kok getir kehidupan ini, tapi Allah yakin itulah yang terbaik buat kita semuanya. Maka kita ikhlas, apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik buat kita. Kemudian yang ketiga, cirinya orang yang bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginannya Allah. Mata kita gunakan untuk membaca kalimat yang baik, buku yang baik, melihat yang pantas untuk dilihat. Dan kita termasuk orang yang kufur apabila mata kita gunakan untuk melihat yang tidak pantas dan dilarang oleh Allah. Maka itu termasuk orang yang kufur kepada Allah. Tangan kita gunakan untuk bekerja, mencari rezeki dan sebagainya, dan Allah melarang untuk memukul yang bukan haknya. Ini menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginannya Allah. Apabila tidak sesuai dengan keinginannya Allah, kita ini termasuk orang yang kufur kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kita diingatkan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu kembali pada dirinya. Kemudian yang terakhir, cirinya orang yang bersyukur adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah kita ini gunakan waktu kita, kehidupan kita, waktu yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginannya Allah, sehingga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah,
pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berkenaan dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu tidak ada pertolongan lagi, tidak ada bantuan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah syair yang indah itu disebutkan dalam sebuah kalimat yang indah dari Jawa, yaitu apa? Ngisore iku kening bulat-bulat yen ora rikat bakale kesalat, ya. Kemudian di situ awalnya lagu sangat indah sekali. Di situ ada kehidupan kita, perjalanan kita dihitungkan. Maka kalau kita tidak hati-hati, tidak kuat, bahkan di situ digambarkan matahari cuma ada sesengkal tangan kita. Oleh karena itu tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Siapa itu? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya ini. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Kita setiap diri kita jadi imam. Mungkin yang juga jadi ketua RT, jadi dosen, jadi ketua kelas, presiden BEM, ketua jurusan, ketua HMC dan sebagainya. Bahkan pada tingkatan yang tertinggi adalah presiden. Sudahkah kita adil? Kadang-kadang kita ini tidak adil pada diri kita sendiri. Kenapa ya kalau saya itu kalau subuh, sholat subuh ngantuk terus, angop-angop terus? Kenapa ya? Karena kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidurnya jam 12 malam, jam Sabtu malam. Coba kalau kita adil pada diri kita sendiri, kita jam 10 sudah tidur. Kenapa? Mempersiapkan nanti saya bangun jam 3, sholat tahajud, kemudian melaksanakan datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kenapa ya saya itu kok badan saya seperti ini, capek dan sebagainya? Kenapa? Kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kita jarang olahraga, kita jarang makan yang bergizi, ya. Kita menyibukkan diri. Oleh karena itu kadang-kadang kita tidak adil pada diri kita sendiri, dan juga kadang-kadang kita tidak adil bahkan pada orang lain. Maka keadilan inilah, dan saya sampaikan keadilan itu tidak harus sama. Keadilan tidak harus sama. Maka keadilan itu adalah harus profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kadarnya. Itulah profesional dan proporsional, adil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin, kita diingatkan oleh Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang-orang yang mengurangi takaran. Adil. Celaka loh orang-orang yang mengurangi takaran itu. Apa itu? Apabila dia ini dikoreksi, memberikan kepada orang lain, dia ingin dilebihkan. Tapi kalau dia ingin memberikan kepada orang lain, itu dikurang-kurangi. Kadang-kadang kita seperti ini. Kalau memuji orang lain, alah apa itu dia mampunya. Tapi kalau dia ingin dianggap orang hebat, maka dia ingin diunggul-unggulkan. Contoh kita sering ya, kadang-kadang kita yang dagang. Contoh saya sering berjumpa karena sering membelikan anak dan istri saya, dan saya beli HP contoh saja. Kalau kita beli HP, itu kadang-kadang pedagang ya
Kita beli HP, pedagang itu tidak menunjukkan ini rusaknya apa. Oh, ini masih bagus, baru masih garansi dan sebagainya, masih bagus, masih oke. Tapi kadang-kadang kalau kita jual, HP dikoreksi sampai detail-detailnya, bahkan dikurangi harga-harganya. Ini jamaah rahimakumullah, dagang yang perlu kita pertimbangkan, harus hati-hati, karena dagang itu memudahkan kita terjerumus pada keboliman, kecurangan, tapi juga kita mendapatkan kebaikan juga. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka orang yang mengurangi takaran. Kita pun kadang-kadang mengurangi takaran, tidak adil kepada istri kita, tidak adil kepada anak kita, tidak adil kepada mahasiswanya, tidak adil kepada karyawannya, dan lain sebagainya. Ini apabila kita adil kepada yang kita haknya, maka Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa di akhirat nanti, yang tidak ada pertolongan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita berusaha dengan profesional dan proporsional, adil. Saya sampaikan, adil tidak harus sama-sama, tidak harus sama, tapi adalah profesional dan proporsional. Kita menjaga menjadi imam diri kita sendiri, imam pada tubuh kita, mata kita, kesehatan kita, adil. Apalagi kalau sudah punya jadi keluarga, sebagai kepala rumah tangga, seorang suami dan seorang istri menjaga harta suaminya, adil, membelanjakan hartanya, adil seorang istri. Seorang pemimpin juga semacam itu. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan naungan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pertolongan lagi, yaitu wasyabu nasya'u bi'ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda? Kalau kita lihat di kampung yang sholat subuh berjamaah itu kebanyakan pun sepuh-sepuh. Karena di sini mahasiswa ya, saya melihat di sana yang azan udah orang tua, umurnya 70 tahun, yang qomat, yang imam, yang menyiapkan masjid juga semacam itu. Kenapa pemuda? Karena jarang pemuda-pemuda yang hidupnya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya yang taat kepada Allah itu biasanya rata-rata sudah umur di atas 50 tahun. Kenapa? Alasannya sudah mau dekat mati. Kalau yang muda, masih sehat, masih kuat, main-main dulu dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'qaf ayat yang ke-15. Biasanya orang itu kalau sudah mencapai kedewasaan, sudah umur 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, dia ini berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berdoa kepada Allah kalau sudah umur 40 tahun. Kenapa? Karena dia merasakan sebagai orang tua, biasanya umur 40 tahun anak sudah punya anak umur 17 tahun, anak yang sulit diatur umur 9 ini. Sudah merasakan bagaimana perjuangan orang tua kita dahulu di saat mendidik anak seperti kita waktu umur 17 tahun, susahnya luar biasa. Maka dia merasakan, oh iya, dulu bapak saya mengajari saya seperti ini. Dulu saya belingi orang umum, sekolah orang tahu gelem mangkat, disangoni orang mangkat. Inilah kalau sudah umur sekian ini, dia biasanya umur 40 itu sudah mencapai dewasa. Maka pantas para nabi dan rasul diangkat jadi nabi dan rasul umurnya 40 tahun rata-rata. Kenapa? Sudah merasakan perjuangan. Tapi kalau sudah umur 40 tahun bedal bablas. Maka kalau udah 40 tahun biasanya udah mendem istilahnya. Apa itu menep istilahnya? Udah mengalami berbagai macam cobaan, perjuangan.
Pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini, saya sampaikan, godaan pemuda ini luar biasa sekali. Ada 7 penyakit remaja sekarang ini yang hinggap sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, 7 penyakit remaja sekarang ini yang hinggap pada remaja ini. Kalau sudah terhinggal penyakit ini, naudzubillah, itu diatur sulit sekali. Apa itu? Yang pertama, kalau remaja, pemuda sudah terjangkiti penyakit yang namanya pacaran. Dr. Muhammad Nida mengatakan jalan lurus untuk menuju perzinahan adalah pacaran. Kemudian yang kedua, biasanya kalau sudah punya pacar, malas ngaji, malas sholat, malas ke masjid. Yang ketiga, kalau sudah punya pacar, biasanya musuh pertama siapa? Musuh pertama adalah orang tua. Nggak mau sekolah, nggak mau kuliah kalau nggak dibelikan motor fiction atau Satria. Kenapa? Biar bisa goncengkan pacarnya. Musuh pertama orang tua, padahal Allah mengatakan fala takul lahum mengucapkan saja sama orang tua termasuk durhaka, dan membuat nangis orang tua durhaka kepada Allah. Bahkan sekarang ini buat menangisnya orang tua itu termasuk durhaka. Sekarang ini luar biasa, jamaah rahimakumullah, khususnya yang mahasiswa, mahasiswi, hati-hati. Orang yang durhaka sama orang tua tidak akan dapat yang namanya baunya surga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini penyakit yang pertama. Kalau sudah kenal pacaran, ini biasanya pemuda ini nggak mau ngaji, nggak mau menyepelekan sholat, kemudian berani sama orang tua. Yang kedua, nongkrong. Sekarang ini betapa banyak teman-teman kita, remaja-remaja itu nongkrong, sukanya nongkrong. Apalagi kalau sudah nongkrong dihik, cuma habis 5.000 aja 4 jam di masjid itu. Apalagi nongkrong di pinggir jalan, nongkrong dengan gitaran. Sekarang nongkrongnya tidak di tidak di Grand Mall, tidak, karena Grand Mall waktunya tertentu. Nongkrongnya di kamar mandi, bawa HP, buka WA, buka BBM, buka Instagram, ya, komunikasi di kamar mandi aja. Komunikasi dengan apa? Gadgetnya masing-masing, HP-nya masing-masing, nongkrong. Ini apalagi kalau sudah nongkrong itu sudah ngobrol, waduh, lupa waktu, lupa tempat dan sebagainya. Ini yang ketiga, narkoba. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan pernah coba yang namanya narkoba. Saya kemarin beberapa tahun yang lalu, saya pernah belajar cara pengobatan inabah di Suralaya. Itu cara pengobatan kalau sudah sakau itu luar biasa, sulit sekali. Kalau sudah terkena narkoba, pengobatannya mahal, padahal narkoba juga mahal. Maka hati-hati sekali, remaja jangan sampai coba-coba. Biasanya kalau sudah terkena, sulit sekali untuk kembali lagi. Tanpa kekuatan lingkungan yang mendukung, sulit sekali. Bahkan di sana ada tokoh-tokoh, ada putranya artis-artis yang terkena narkoba. Naudzubillah. Ini narkoba, hati-hati. Kadang-kadang kita coba-coba dulu, dicoba-coba dulu, dikasih dulu gratis 3 kali, setelah itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya mengalami ketagihan, sakau dan sebagainya, ingin, akhirnya dia harus beli. Beberapa bulan lalu saya pernah diajak para teman dokter untuk mengobati anak yang kena narkoba ini, sampai 41 hari belum sembuh-sembuh. Akhirnya kita gunakan dengan pengobatan medis dan juga zikir. Harus diawasi terus. Maka jangan pernah coba-coba yang namanya narkoba. Kemudian yang keempat, berkiblat ke barat. Perilakunya orang-orang barat, bebas, free sex, mengadakan ulang tahun, Valentine Day, kebiasaan-kebiasaan yang
dianggap suatu kebiasaan. Contohnya ketemu dengan laki-laki, dengan perempuan bukan mahramnya, biasa salaman cipika-cipiku, dianggap biasa. Berkiblat ke barat, model pakaiannya model barat, ada celana pensil, potelot, sepedol itu yang mededet luar biasa. Ini budaya. Bahkan rambutnya potongannya apa itu. Ini jamaah rahimakumullah, kalau sudah terjangkiti seperti ini sulit untuk kembali lagi. Ini yang keempat. Yang kelima, HP, internet, game online, PS. Coba mas-mas, bapak-bapak sekalian, kita lihat di warnet, di PS, pasti semuanya adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda. Ada nggak umur 60 tahun main PS? Nggak ada. Yang ada remaja-remaja, pemuda-pemuda, disibukkan padahal dia SMP, SMA, bahkan kuliah. Beberapa hari yang lalu saya makan di sebelah barat timurnya Pondok As-Salam, timurnya SMA Firdaus. Saya makan di rumah makan Padang. Di situ ada tempat PS-an, sebelah baratnya itu ketemu dengan saya. Ustadz, oh iya, main PS tuh mas? Belajar loh pak, belajar berhari-hari di situ. Ini jamaah rahimakumullah, penuh itu isinya. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, jam 2 malam, itu penuh semuanya main PS, game online. Beberapa tahun yang lalu ada temen itu habis motornya, SPP-nya habis semuanya, akhirnya nggak kuliah, berhenti kuliah 2 semester. Kenapa? Uangnya untuk kegiatan yang namanya game online. Awalnya dia menang 1 juta, setelah itu setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu seterusnya kalah terus, dia ingin penasaran terus, penasaran, ingin menang, akhirnya habis. Ini game online, PS, Android, ya, warnet, hati-hati, ya, disibukkan itu, pemuda-pemuda disibukkan itu yang. Kemudian yang ke-6, nggak doyan ngaji. Jamaah rahimakumullah, saya sampaikan tahun kemarin, tahun 2016, mahasiswa yang masuk di UMS ini sekitar 7.800, yang tidak lulus BTA sekitar 3.100. Artinya apa? Di saat dia kelas SD, SMP, SMA, dia kurang belajar ngajinya. Bahkan ada yang dites nggak tahu apa huruf Arab. Dites itu cuma diam saja. Kenapa nggak bisa dibaca mbak, mas? Saya nggak bisa. Tahun 90-an TPA sangat luar biasa, menjamur. Dihitung sekitar 1.600 TPA di Solo. Sekarang TPA 2016 ini dihitung tinggal 426. Yang lainnya hilang semuanya. Ada gurunya, nggak ada muridnya. Ada muridnya, nggak ada gurunya. Ada masjidnya, nggak ada guru dan muridnya. Kenapa? Anak-anak remaja sudah tidak mau, anak-anak kecil nggak mau ke TPA, nggak mau ngaji. Kemudian yang ketujuh, nggak doyan ke masjid. Kalau sudah remaja ini nggak mau ke masjid, naudzubillah, summa naudzubillah. Alamat. Inilah godaan remaja sekarang ini. Oleh karena itu, ini kita diingatkan, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, inilah yang akan mendapatkan muliaan. Maka saya ini sering diundang mantan-mantan gento di Solo, pengajian-pengajian mantan preman-preman di Solo. Itu sudah umurnya 60 tahun, 70 tahun, 55 tahun, dia sudah mulai bertobat, ingin belajar ngaji, ingin belajar sholat, ingin memperbaiki ibadahnya, padahal umur sekian itu. Ini yang remaja-remaja kadang-kadang malah lalai. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal
di akhirat nanti, apalagi sudah umur 60 tahun, 50 tahun apabila kita sampai, kita mendapatkan anak-anak kita nggak bisa ngaji, berani sama orang tua, menyepelekan sholat, naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, persiapkan diri kita masing-masing untuk menyiapkan diri kita agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu taat, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pertolongan lagi, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, selalu ingat masjid. Ya, kadang-kadang kita ini sering keluar sama teman, sama saudara, sering ayo mampir ke masjid, lah nopo le nguyuh sik. Bukan untuk mampir ke masjid untuk ya kita silaturahim di masjid atau sholat ketemu dengan masjid. Nah, kalau pipis atau buang air kecil itu sampingan saja. Tapi sekarang ini apa? Alasan utamanya adalah buang air, kecil atau besar. Jamaah rahimakumullah, pemuda-pemuda diri kita yang selalu hidupnya dengan masjid, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang waktu saya SD kelas 6 sampai saya SMP, SMA, kuliah, saya alhamdulillah hidupnya di masjid. Karena orang tua kamarnya nggak ada karena di koski, maka tidurnya di masjid. Kakak saya, adik saya tidurnya di masjid, mainnya di masjid. Mulai dari pagi kegiatannya, setelah pulang sekolah balik lagi ke masjid, hidupnya di masjid. Kemudian teman-teman saya yang dulu hidupnya di masjid jadi orang-orang sukses. Kenapa? Dia terpaut hatinya dengan masjid, rindu dengan masjid, membersihkan, menyapu masjid, menghidupkan lampu, mematikan lampu nanti kalau sudah terang dan sebagainya, itu azan di masjid. Ini luar biasa, hati kita selalu rindu dengan masjid. Bukan masjid tempat singgahan saja, tapi tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Sekarang ini banyak remaja-remaja berjumpa bukan karena Allah, mencintai bukan karena Allah, tapi apa? Mencintai karena hawa nafsu, karena pacarnya, karena selingkuhannya. Allah nggak ridho semacam itu. Allah mencintai orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah. Coba kalau kita berkumpul nonton dangdut, Allah ridho nggak? Kalau kita berkumpul di masjid membahas Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Allah ridho. Maka kita sering berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardah, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan makom yang tertinggi di dalam dunia tasawuf adalah ridho setelah ikhlas. Jadi ridho, kalau sudah ridho, kalau Allah sudah ridho, kita masuk di bara api, api akan tidak membakar kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun yang kita inginkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Kita datang di masjid ini, sholat berjamaah, berkumpul karena Allah. Juga berpisahnya karena Allah. Kenapa? Pulang ke rumahnya masing-masing, ke kosnya lagi. Karena apa? Mandi untuk kuliah dan sebagainya, bekerja dan sebagainya. Karena Allah. Bukan pisahnya karena kita tidak nyaman, godaan dan sebagainya itu. Kemudian yang kelima adalah seorang yang diajak wanita berbuat tidak baik. Wanita itu cantik, berkedudukan, tapi dia menolak. Aku takut kepada Allah,
Ada nggak pemuda yang seperti ini? Bapak-bapak yang diajak seperti ini mau atau tidak? Diajak zina seorang wanita yang cantik, seksi, kaya. Malah kadang-kadang kita menggoda, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Jarang kita jumpai seperti ini. Jamaah rahimahullah, diajak maksiat wanita cantik, malah kita kadang-kadang yang ngajak-ngajak. Berkedudukan. Coba kalau yang ngajak jelek, lemu, ginu-ginu, keriting, ngeyel, mungkin gelem, gitu. Tapi ini yang ngajak cantik, seksi, kaya, berkedudukan. Pemuda siapa sih yang tidak ngiler? Tapi kalau sudah taat kepada Allah, dia tidak akan melakukannya. Dan kadang-kadang kita ini di jalan, ya, jamaah rahimahullah, ini pengalaman saya dengan istri saya. Waktu itu saya sedang nyopir, di samping saya istri saya. Saya sedang asik-asiknya nyopir, itu disalip wanita, kira-kira umurnya 20 tahun. Itu bajunya mepit, celananya juga mepit. Dan saya pas melihat, itu kelihatan belahan pantatnya. Nah, di saat saya sedang melihat itu, istri saya juga melihat. Saya sedang melihat. Saya dileki bojo saya itu, Pak, kaya ngono ya mbok tonton, Pak. Kaya ngono ya mbok tonton, Pak. Lah gimana Bu, Ustadz juga manusia. Nah gimana nggak bisa lihat? Kenapa? Kalau saya berhenti nabrak, dari belakang ada nabrak, menggok kiri nabrak trotoar, menggok ke kanan nabrak lawan arah, di depan seperti itu terus. Ini godaan. Coba kalau sudah umur 70 tahun nggak mungkin dilihat itu. Ini godaan luar biasa sekali. Ini seorang wanita yang menggoda, mengajak maksiat. Tapi kita menolak, saya takut kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Kalau orang semacam ini, berarti dia akan selamat. Walaupun diajak di tempat gelap, tidak ada bintang, diajak maksiat wanita yang cantik, yang berkedudukan, gratis, tapi dia menolak, takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang hebat. Dicontohkan ada kesempatan untuk korupsi, tanda tangan palsu, sudah diberitahu nggak apa-apa, ini panggil aja, ambil aja nggak apa-apa, tapi dia takut. Saya takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang hebat. Nggak mau korupsi, nggak mau berzina walaupun ditawari, digratisin, nggak mau. Luar biasa. Inilah pemuda-pemuda yang luar biasa, laki-laki yang luar biasa, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah, dia sembunyi-sembunyi, seperti diibaratkan tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui berapa jumlahnya. Artinya apa? Tidak dikabar-kabarkan, sudah sedekah selesai, ikhlas. Inilah kita kalau sudah beribadah, beramal, sudah lepaskan, lupakan. Tapi dosa-dosa kita ingat, kita mohon ampun kepada Allah. Karena kalau sudah kita melihat kebaikan-kebaikan, biasanya kita semakin apa? Bangga diri, ya sudah banyak ibadah, santai sajalah. Padahal belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, singkat saja, seorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sesendirian sampai meneteskan air mata. Jarang kita jumpai saudara-saudara kita yang menyendiri ingat kepada Allah sampai meneteskan air mata, mohon ampun kepada Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas di dalam hadis kursi dikatakan, barang siapa yang meminta kepada Allah, melaksanakan sholat tahajud sampai meneteskan air mata mohon ridho pada Allah, Allah malu apabila doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha apabila kita selesai sholat tahajud, mohon kepada Allah sampai menangis, rindu berjumpa dengan Allah, rindu
rindu dikabulkan Allah doa-doa kita, rindu kemuliaan, rindu surga Allah sampai meneteskan air mata, rindu berjumpa dengan Rasulullah karena yang menuntun kita teladan yang terbaik buat kita semuanya, rindu sampai meneteskan air mata. Jamaah rahimakumullah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pertolongan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita siapkan diri kita. Apakah kita termasuk di antara ini atau belum sama sekali, atau duanya sudah kita, atau seterusnya 7 ini kita miliki, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan yang hadir ini termasuk 7 golongan ini, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.